Ya, hari ini kita belajar tentang zorfun ya. Zorf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mutasorrifun, yang satu lagi ghairu mutasorrif ya. Nah, kemudian yang disebut dengan mutasorrif ada ma yustamalu zorfan hina wa ghairu zorfin hina. Jadi dia itu uh, bisa dipakai sebagai zorof suatu saat dan bisa juga bermakna bukan zorof di lain ketika ya. Ya. Misalnya begini, kalau dia jadi zorof kan misalnya gini, sumtu yaumal ahad ya. Apa artinya Bu Nuraini? Sumtu yaumal ahadi. Yaumal Ahad itu hari Ahad. Sumtunya saya nggak tahu. Pernah dengar kata saum? Saum, saum, iya, saum itu puasa. Puasa. Jadi Puasa. kalau bahasa Arab itu Saya puasa hari Ahad. ya, Ya, iya, sumtu itu kalau ada tu bentuknya adalah saya. Berarti sumtu yaumal ahadi ya. Saya berpuasa pada hari Ahad. Berarti yaumul Ahad itu menunjukkan apa? Sebenarnya yaumul Isnin nih contohnya. Di sini yaumul Ahad ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kemudian menunjukkan waktu nggak yaumul Ahad itu? iya. Ya, berarti dia zorof apa? Zorof yang menunjukkan waktu. Saya belum tahu, Ustazah. Itu pernah dengar kata zaman? Iya. Zaman bahasa Indonesia artinya apa? Waktu ya. Zaman itu zaman Pak Soeharto, nah, itu bahasa zaman itu dari bahasa Arab ya. Jadi halaman 58 ada kata zorfuz zaman ya. Jadi zorf zaman, zorf yang menunjukkan waktu. Zaman al-waktu ya. Jadi menunjukkan waktu dia puasanya hari Ahad, bukan hari Senin, bukan hari Selasa gitu ya. Nah, kemudian kalau nomor bawahnya coba Mbak Latifah baca yang ma laisa zorfan. Bismillahirrahmanirrahim. Malaisa zarfan yaumul jum'ati yaumun mubarak. Ya, yaumul jum'ati yaumul mubarak. Jadi, Mubarak. apa artinya? Hari Jumat Hmm. adalah hari yang berkah. Hmm. Jadi kan tidak menunjukkan zaman ya, juga tidak menunjukkan tempat. Nah, makanya di sini disebut zorfun mutasorrifun ya. Assalamualaikum Mbak Uja, tunggu di Zoom. Uja? Iya, udah mulai ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya, jadi kalau yang kedua itu dia menunjukkan jadi dia kadang berfungsi sebagai zorf, kadang tidak. Berarti di sini dia bukan. Yang kemudian adalah ghairu mutasorrifin ya, dia tidak bisa jadi hanya khusus untuk zorof ya. Misalnya begini. Qabla, ba'da, an, inda itu semuanya nggak bisa kalau selain menunjukkan zorof ya. Qablal juhri, ba'da zuhri, indal mudiri itu semuanya hanya berfungsi sebagai zorof ya. Kalau yang tadi bisa berfungsi bukan ya. Jadi ada dua kondisi ya. Nah, misalnya begini. Misalnya contohnya zurtu aliyan ba'daka. Saya menengok Ali setelah kamu. Berarti ba'daka setelah kamu menunjukkan waktu ya.
Wa ma unzila min qablik, dan tidaklah diturunkan kitab sebelum kamu. Qablika artinya berarti menunjukkan waktu juga ya, sebelum kamu. Nah, kemudian kita lanjut ke zorof yang kedua, yaitu az-zorfu mu'rabun dan mabniun ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni ya. Kalau yang mu'rab itu bisa berubah-berubah. Yauman, kan bisa yaumin, yaumun, bisa ya lailan, syahrin, sanatin, bisa. Tapi ada yang mabni, amsi, nggak bisa jadi amsa, nggak bisa jadi amsu, jadi amsi aja dia, berarti namanya mabni. Iza nggak jadi izu, nggak jadi izi ya. Haitsu juga. Al-ana sudah nggak bisa berubah lagi ya. Nah, sekarang kita latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Sekarang halaman 59 Mbak Uja. Coba Bu Wiwi nomor 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 1. Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Sakana yaskunu sakana Nur Hasanah di Jakarta syahron. Ya, gitu ya. Sakanat ya, sakanat. Iya. Sakanat fi Jakarta syahron. Oke. Mbak Latifah nomor 2, saya akan pergi ke Bandung besok. Boleh nyalakan mic-nya, Mbak Latifah? Azhabu ila Bandung godan. Ya, azhabu ila Bandung. Oke, nomor 3, Bu Aini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Syahrul Ramadan, asyahru mubarak. Syahrun mubarakun. Syahrul Ramadana, syahrun mubarakun. Ramadana, syahrun mubarakah. Mubarakun. Syahrun mubarakun. Ya. Mubarakun. Pak Uja nomor 4, guru berdiri di hadapan murid. Ini apa ya Bu ya? Guru aja, guru. Tentang zorof. Ustaz, aku masih belum paham nih Bu. Guru aja, nggak apa-apa. Ini bikin kalimat guru apa bahasa Arabnya? Al-mudaris. Ustaz. Ya, al-ustad boleh. Al-ustad berdiri apa? Berdiri koma. Berarti komal mudarisu ya. Komal mudarisu. Di hadapan atau di depan? Di depan apa? Ini di hadapan. Amama. Imama. Depan amama. Kemarin udah diapain belum? Coba kan ada amama ya. Yang zorful makan. Coba Mbak Uja lihat halaman 58 kan ada kata amama kan? Udah diartiin belum? Amama artinya apa? Oh, belum Bu, amamanya hilang. Ini belum kelewatan kemarin. Saya ikutin sampai dia. Mana di depan? Amama artinya di depan. Amama artinya di depan. Amama artinya di depan. Jadi Komal al-Ustad murid itu murid apa Bu? At-tilmiz. Berarti koma al-Ustad al-Timizi amama, benar gitu Bu?
Mama Altimizi. Apa Ya. kebalik? Ya, jadi kalau bahasa Arab biasanya kata kerja duluan ya. Qomal ustazu amamat tirmizi. Sama Tirmizi. Nah, gitu ya. Hmm. Kemudian Nur Kholis berjalan di belakang guru. Ya, Bu Wiwi silakan. Siapa Bu? Bu Wiwi silakan. Oh saya. Ya. Nurkholis berjalan di belakang guru. Masya Nurkholis wara al ustad. Zi. Ya, waro al ustazi ya. Oke ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu tentang al-maf'ul mutlaq ya. Jadi tema kita nomor halaman 60 adalah al-maf'ul mutlaq ya. Maf'ul mutlaq adalah ismun yuzkaru ta'kidan ya. Sebuah kata yang disebutkan sebagai penguat, penegas, negesin lil fi'li untuk sebuah kata au bayanan atau menjelaskan li'adadihi jumlahnya au bayanan linawnya atau menjelaskan jenisnya atau bentuknya. Contohnya ya, darabtu darban ya. Saya mukul, saya benar-benar mukul ya, darabtum darban. Wanasyitati nashta, wasabihati sabha, wasabiqati sabqa. Ya. Jadi mentakkid ya, litakidil fi'al ya. Karena tadi kata kerja kata benda ini pakainya fi'il. Darabtu darban, nazartu nazran, akaltu aklan ya. Bu Aini tahu artinya doroba? Doroba memukul. Ya, nazara. Nazoro, doroba memukul, nazoro. Kayak. Ya, jadi setiap pertemuan kita harus menulis 10 kosakata baru ya. Ya, coba ditulis nazara artinya melihat ya. Melihat. Oke. Tadi takkidan tahu artinya takkidan enggak? Al-maf'ul mutlaq ismun yuzkaru. Yuzkaru tahu artinya yuzkaru? Yuzkaru. Yuzkaru. Ya. Ya, kalau zikir tahu ya? Iya. Zikir. Apa artinya zikir? Berzikir. Zakaro artinya menyebutkan. Kalau yazkuru, kalau yuzkaru disebutkan ya. Pakai fi'il majhul ya. Yuzkaru yang disebutkan takkidan apa artinya Mbak Uja? Takkidan. Sakit. Bentar, Bu. Takkidan apa? Takkidan apa? Kata takkidan itu penegasan ya. Penegasan untuk menegaskan, menguatkan makna. Ya, penegasan takkidan. Udah? Bayanan, apa artinya bayanan? Bu Wiwi? Bayanan apa artinya? Boleh nyalakan mic-nya? Menjelaskan Ustazah. Menjelaskan bayanan ya. Nau'ihi, Latifa nau'ihi. Nau apa artinya nau? Nau Macam-macam Umi. ya, jenisnya ya. Oh, jenis. Variabelnya, varietasnya, ragamnya itu sinonimnya semua ya. Nau'ihi dan menjelaskan jenisnya, bentuk-bentuknya itu nau ya. Jamaknya anwar. Jadi, nah kemudian menurut ini ada kata
Li adadihi kan li artinya apa Bu Nuraini? Li ta'kidil fi'li. Li artinya apa? Li. Di yang mana Ustazah? Itu yang tebel banget itu yang warna hitam. Lid. Li apa artinya li? Lillahi ma fis samawati. Lillahi. Lillah. Ya, li artinya untuk, ya, bagi, ya. Nah, untuk atau bagi. Li artinya untuk, ya. Jadi ada berapa tuh yang udah kita pelajari? Ada kata tadi ya, supaya ada tambahan kosakata ya, takidan, bayanan, naw, ya. Kemudian baru 3 ya, 4 ya. Li ya. Nah, kemudian adad, apa artinya li adadi? Apa artinya adad? Jumlah. Adad menunjukkan bilangan, jumlah bilangan ya. Adad itu bilangan. Li adadihi menunjukkan jumlah bilangannya. Misalnya apa? Darabtu darbatan. Saya memukulnya sekali pukulan. Nah, itu buat li adadihi. Beda ya, kalau yang tadi darabtu dorban. Saya benar-benar mukul, saya benar-benar pukul. Nah, itu li ta'kidil fi'li. Kalau darabtu darbatan, saya memukul sekali pukulan. Nah, itu ya, darabtu darbatan. Nazartu nazran, apa artinya? Mbak Uja, nazartu nazran. Silakan Mbak Uja, nyalakan nih. Nazortu itu saya melihat, nazoron. Saya melihat nazrotan. Apa ya Bu jadinya Bu? Tadi nazron. Jadi artinya di sini kan li Nazrotan ta'kidil fi'li ya. Jadi menunjukkan jumlahnya. Saya benar-benar lihat. Benar Mbak Uja, saya benar-benar lihat. Nah, gitu. Itu li ta'kidil fi'li. Masa sih? Benar Mbak, nazartu nazran. Oh, Jadi itu maksudnya li ta'kidil fi'li, menguatkan. Oh, masa sih? Benar Mbak. Nazartu nazran, ya. Nah, terus kalau Mbak Latifah bilang nazartu nazrotan. Nah, itu apa artinya Mbak Latifah? Nazartu nazrotan. Boleh nyalakan mic-nya? Nazartu nazrotan. Saya melihat dengan satu kali lihatan. Ada cowok cakep, nazartu nazrotan. Saya cuma sekali doang. Saya nggak berani yang kedua kali, dosa nanti. Nazartu nazrotan. Nah, gitu. Sekali pandangan. Coba gitu. Sekali pandangan aja. Nazartu. bilang nazor itu ya Bu ya, melihat gitu maksudnya nazor. Iya, tahu nazar nggak tahu arti kadang nazar. Ada tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau saya nazar, kita boleh nazar ya, nazar, ya lihat-lihat ya. Nazar ya, nazar tuh saya cuma sekali deh, saya cuma sekali lihat, udah lupa saya mukanya kayak gimana. Nazar tuh nazrotan. Itu kita pakai maf'ul mutlak tuh. Ingat nggak namanya sini? Wah, nazar tuh nazrotan, saya cuma lihat sekali, udah lupa sekarang. Nazar tuh nazrotan, saya gitu ya. Nazar tuh nazrotan. Bu Wiwi, akal tuh aklan, aklatan. Kalau diterjemahin apa tuh? Saya benar-benar sudah makan. Bukan, saya makan sekali suap, saking laparnya. Aklan deh. Oh ya, kalau yang akal tuh aklan, saya benar-benar makan. Makan Bu, makan nih enak loh. Akal tuh aklan, udah kenyang saya. Akal tuh aklan. Nah, gitu. Jadi ini bedanya cuma dikit, tapi maknanya jadi beda banget. Tapi kalau akal tuh aklatan, saking lapornya Bu, sekali makan, akal tuh aklatan, satu kali suap, satu kali makan. Bu, maaf Bu, itu yang li adat tuh pasti selalu pakai tamal buto ya Bu ya?
Ya, penegasannya gitu ya. Satu aklatan. Bedain dengan yang fi'il takkid ya, untuk membedakan dengan yang takkid itu fi'ilnya. Terus kalau linau'ihi coba kita. Darabtu darbatan syadidan. Apa Mbak Uja? Darabtu darbatan syadidan. Mbak Latifah dulu deh, Mbak Uja belum dengar tuh. Ah, Darabtu gimana Mi? darabtu. Bu, suaranya kecil deh, Bu. Suaranya kecil nggak, Mbak Latifah? Iya, kecil. Iya, Suara iya saya mengecil, kecil. suaranya sudah mengecil. Pakai handphone, Bu, jadi tambah lah. Biasa pakai laptop. Oh gitu ya. Tapi sekarang masih kecil kah? Udah full. Kurang. Atau nih, mungkin sinyal saya kali ya. Kalau di Bu Wiwi suara saya gimana? Kecil nggak Bu Wiwi? Nah, ini udah besar. Udah besar? Sudah. Ya, udah sekarang Mbak Uja. Dorobtu dorban syadidan. Apa artinya? Nyalain mic-nya, Mbak. Bu, tadi saya ke ini skip yang linau idah itu lebih menunjukkan apa bentuk ya, Bu? Mana yang linau ida? Linau. Ini kan dorban syadidan ya? Atau yang Ya, masih linau ihi. Tadi ya, ini lagi dibahas. Ini baru dibahas. Nau tadi apa artinya nau? Nau apa artinya tadi nau? Jenis atau ragam. Ya. atau bentuk? Ya. Jadi darabtu dorban syadidan. Saya pukulannya keras banget. Jadi bukan yang lembek, bukan dorban syadidan, bukan tetoy, enggak, dorban syadidan. Nah, itu jenis pukulannya apa nih? Yang pertama tadi kata tadi kan dia sama juga, Bu, bukan benar-benar memukul gitu. Iya, Kalau saya ini begini. Mbak Uja, saya benar-benar pukul loh. Terus Mbak Uja nanya, emang pukulnya kayak gimana? Dorabtu dorban syadidan. Saya pukul dengan keras. Gitu. Jadi beda. Dorabtu, emang pukulnya gimana? Ente kan nggak kuat. Dorabtu dorban syadidan. Enggak, saya pukul kuat kok. Dorabtu dorban syadidan. Emang berapa kali pukul? Dorabtu dorbatan. Saya pukul sekali pukul. Ya. Dorabtu dorbatan. Ya, oke ya. Dorabtu dorbatan. Nah, coba Mbak Latifah, nazartu nazron tawilan. Saya melihat. Kalau bahasa Saya kita melihat. nih, ya kalau melihat, ya coba terjemahinnya gimana? Ya. Saya memandangnya Saya lama melihat. banget. Nah, saya memandangnya Ya. pandangan yang lama. Kalau saya melihatnya lama banget. Jadi misalnya mau milih baju, pilih yang mana ya? Mungkin lama atau melihat pemandangan indah atau apapun ya. Nazartu nazran tawilan. Saya mandanginnya lama. Ya kalau nazar bukan panjang. Panjang nazar tuh apa namanya? Diartin panjang, tawilan artinya bisa panjang, bisa tinggi. Ya, tapi kita harus sesuaikan dengan kata. Saya melihat penglihatan yang tinggi. Apaan maksudnya? Saya melihat penglihatan yang panjang. Apaan maksudnya? Oh, panjang waktunya, ya lama itu artinya, gitu. Nah, itulah makanya nazar tuh nazron tawilan. Saya mandanginnya lama banget, gitu. Enak banget kayaknya nih, nazar tuh nazron tawilan. Nah, terus akal tuh aklan kasiron. Apa artinya menurut ini akal tuh aklan kasiron? Apa artinya? Boleh nyalakan mic-nya, menurut ini?
Saya makan loh Bu ya. Heeh. Saya makan. Kasiron itu banyak ya. Saya Iya. makan makanan yang banyak. Saya makannya makan banyak loh. Enak banget saya makan banyak. Gitu. Jadi dipahaminnya dengan enak gitu. Maksudnya Ibu mau nerangin apa? Saya makannya banyak Bu, enak banget Bu. Oh, jengkol misalnya. Akal tuh aklan kasiron gitu. Akal tuh aklan kasiron. Bang Uja nggak ada jengkol di Bahrain ya Mbak Uja? Ini juga orang pakai bahasa apa slang gitu Bu. Jadi kayaknya kalau ini kan masih resmi ya. Di sana Jadi bahasa jarang. Ami ya, nggak bahasa itu ya? Enggak, jadi kalau ada dengar mereka orang ngomong Arab istilahnya apa ya? Bagus kosakata mereka aneh gitu diketawain. Di sini Iya, ngomong jadi Arabnya. bahasanya bahasa slengean, nggak fusha. Iya, Saya bahasa nggak bisa kamu ya. bahasa slengean. Jadi dia lucu ya. Jadi ini benarnya gini. Kalau kita kan bahasa resmi sama bahasa slengean ngerti. Misalnya kita ke pasar, Bapak, berapakah harga sayuran ini? Kita kan diketawain sama tukang itu ya. Gitu. Tapi si tukang sayur ngerti. Ya. Apakah Bapak membelinya semalam? Gitu kan, kita kan pakai bahasanya begitu. Kita diketawain sama mereka karena kita bahasanya begitu nih, yang kita pelajarin bahasanya begitu. Kalau dia berapa? Berap gitu. Kalau kita berapa? Kemana aja? Itu juga kan susah tuh ya. Kok jadi gitu. Jadi enggak itu. Nah, kita kayak yang di Fusha tuh kayak kita yang macam itulah. Bagi orang itu mereka kok kayak gitu sih gitu. Ya. Gitu. Dwi, udah habis berapa halaman nih kita? Masuk pasti awal ya. Jangan terakhir-terakhir. Capek Bu Anti, baru Aduh. pulang. Dia banyak banget urusannya nih, Bu Dwi. Ya. Oke, kita halaman 60 Bu Dwi ya, tentang ketentuan maf'ul mutlak. Nih, coba baca deh Bu Dwi. Ketentuan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar, tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Ya, masdar itu kata bentukan ya Bu. Misalnya gini, memukul, pukulan itu adalah masdar. Menulis, tulisan atau penulisan itu masdar ya. 2 Bu Dwi. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Ya. Jadi Bu, bedanya nanti ini masdar apa maf'ul mutlak. Kalau masdar itu bisa u, bisa i. Ya, tergantung dia jadi subjek atau dia jadi ada harfu jar, bisa dia berubah. Misalnya Finozri, dalam pandangan saya, itu berarti masdar. Tapi kalau maf'ul mutlak nggak bisa, dia cuma an aja. Kalau satu, nggak ada aklatin, nggak ada. Berarti kalau aklatin dia berarti bukan maf'ul mutlak. Gitu. Berarti dia masdar biasa. Dorbatin ya bukan ini mah. Nazrotin ya bukan ini mah. Harus an kalau mansub, kalau yang apa namanya mufrad ya. Kalau mansubnya lupa nanti lihat di halaman 13 ya. Dorbatan, mansubnya pakai fathah ya. Yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, ditambah sifat atau idofatkan, maka akan berubah menjadi dinauihi, yaitu menjelaskan macamnya. Ya. Jadi kalau pengeras arti ditambah sifat dorbat, maka akan belum menjadi nauihi. Jadi pakai sifatnya syadidan gitu.
Kemudian atau diidofakan darbus syadid, ya itu berarti menjadi linau'i, ya. Nomor 4. Untuk membuat maf'ul mutlak atau li'adadihi, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Ya, jadi kan tadi Bu Dwi nanya, emang itu harus pakai tak ya? Ya. Jadi kalau ada dihi ditambahin wajannya fa'latan, ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nomor 1, saya paham, betul-betul paham. Coba Bu Wiwi. Apa ya? Fahimtu fahman. Nah, gitu. Jadi kita udah keren kan gayanya garangan fahimtu fahman. Nah, fahman atiqan, ya dalam banget gitu ya. Ya. Kata Mbak Latifah, berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, coba Mbak Latifah. Boleh nyalakan mic-nya? Untuk berkata menggunakan apa ya Umi ya? Kul. Kultu ya Umi ya. Jangan. Kan Berkatalah dengan perkataan berkatalah. yang baik. Berkatalah. Berarti fi'il apa? Fi'il amar. Kul Kul. biqaulin khairon. Jangan bi sekarang. Pak. Kalau bi kita belum belajar maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak iya. gimana? Kul Langsung mansubin. khairon. Begitu. Itu udah pakai maf'ul mutlak ya. Kalau maf'ul mutlak harus mansub, nggak boleh Mansub, bi. nah. Nah, jadi qul qaulan ma'rufan, qul qaulan kariman. Nah, qul qaulan thayyiban. Gitu, ya. Nah, sekarang Bu Aini, saya sujud 1 kali sujud. Saya sujud saja. Apa ya Ustaz ya? Ya saja kalau bahasa Arab tuh Nur Aini dia kelihatan dari bunyinya ya. Kalau saya Saja bunyinya pakai tu. Saja tu, kata betul, jelas tu, fatah tu, artinya saya. Sajat tu 1 kali sujud. Berarti yang mana? Sajatu 1 kali sujud. Sajatu. Kan ada 3 nih, ada penegasan. Saya makan sekali. Saya benar-benar udah makan. Saya makannya makan banyak. Nah, sekarang kalau saya 1 kali sujud yang mana? Yang takdir fi'li, apa yang li adadihi, apa yang li nau'ihi. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus. Gimana Mbak Uja, suara saya putus-putus nggak? Enggak sih. Enggak tuh. Coba ulangi. Bu Nur Aini. Bu Anda pilih yang mana, Bu? Ada 3 pilihan, Bu. Ada yang negesin, ada yang ngasih tahu jumlah, ada yang ngasih tahu jenis. Ini kalau 1 kali berarti yang mana, Bu? 1 kali itu jumlah bukan, bilangan belum, 1 itu bilangan bukan? Bilangan. Berarti kalau bilangan yang mana, Bu Nur Aini? Apa bahasa Arabnya bilangan? Li'adadah. Li'adadihi, ya. Adat berarti bilangan. Berarti kalau bilangan gimana caranya? Sajatu. Sajad. Tuh, coba. Sajatan. Sajdatan. Udah gitu doang. Sajadatan. Ya, ya. Sajatu. Sajatan.
Itu Bu, Lagi lihat datang. rumusnya Bu. Rumusnya fa'latan. Yang pertama fathah, yang kedua sukun. Jadi sajdatan. Ya. Bu, Mbak Uja dulu. Saya duduk seperti duduknya ulama. Kayak mana lah itu duduknya ulama? Koatu, kot dan ulama itu apa Bu? Ya ulamaan. Ulamaan ya. Ya, Ah, ulamaan. jalastu julusan ulamaan. Ada atau jalas itu sih penduduknya? Ya, Aku pakai ada. kalau ada itu dari Mbak Uja duduk dari kursi terus ngelantai itu namanya ada. Tapi Jadi kalau kalau- jalasa Mbak Uja tadinya duduk di lantai naik ke kursi itu namanya jalasa. Nah, itu ya nanti kalau kita makin kalau udah selesai semua nanti kita belajar namanya furuqul lughawiyah. Itu bedanya nazara dengan ro'a apa? Ya nanti ya. Kalau udah selesai bukunya baru belajar itu ya. Berarti Nazara. jalasan ulamaan. Nah, ya julusan pakai masdar. Masdarnya julus ya. Jalasa ya jelisu julusan. Jadi jalas tuh atau bisa juga jalsan ulama. Bisa apa saja julusan ulama. Ya. Coba kalau Bu Dwi saya berdiri seperti dia berdirinya tentara. Zahabta ya. Berdiri. Tadi apa bukan izhab, bangun ya itu ya. Pergi. Itu Pak Isa suruh pergi. Bu Isa pergi, udah pergi. Mentang-mentang dari rumah. Dari apa Pi? Qad mati sholat koma ya. Bu Oh, Dwi, iqamah. kita sekarang setiap itu harus ada 10 kosakata ditulis ya. Jadi PR-nya nulis 10 kata. Koma berdiri. Kalau Koma. saya berarti apa? Tadi apa? Saya Kalau saya apa? Saya koma. Apa? Ya, kalau bahasa Arab itu, kalau saya tadi saya bilang apa, Bu Nuraini? Kalau saya tuh pakainya, kalau saya pasti ada u-nya, kumtu, ya. Kumtu, qiyaman, berdirinya Pak. Jadi pakai masdar Bu Dwi. Kumtu, kiaman, jen tentara apa? Boleh jundian ya misalnya ya, tentara atau jundi atau syurtian ya. Kumtu kiaman jundian. Ya, saya berdiri seperti berdirinya tentara ya. Oke. Askarian juga bisa ya, askar ya kalau di askar. Kiaman atau jundian atau askarian. Ya. Yusuf ini Ya, Ustazah Afwan ketiduran. saya udah tahu nih pasti Yusuf ini tidur nih, masa telepon. Mana hujan, enak banget ya. Tidur. Belum hujan. Belum, Pasinan belum hujan. Pasinan belum hujan. Gerimis sudah mendung sih. Udah hawanya udah sepoi-sepoi. Oke ya, Bu Ida coba kita baca yang masdar ya, halaman 61 ya. 61 masdar. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Masdarun, masdar lafziun. Lafzi wa maknawiyun dan masdar maknawi. Contohnya, masdar lafzi jalastu julusan. Saya duduk julusan Ya. Tadi apa sih? Dengan Ya. duduk
Jadi lafaz itu jadi saya betul-betul duduk. Oh Jadi ya. nggak duduknya nggak mengsor-mengsor. Duduknya benar-benar tegak. Jalas jurusan. Kan ada kalau kita kebagian misalnya tempatnya sempit banget atau duduknya nggak bener-bener duduk gitu ya, cuma nempel doang gitu. Kalau kita jalas tuh julusan tuh saya duduk betul-betul duduk ya. Oh, betul-betul ya. Tersebut, Betul-betul duduk. itu lafaz ya. Kemudian Untuk iman, saya berdiri betul-betul berdiri. ya saya betul-betul berdiri ya. Nah, kalau yang ma'nawiyun, masdar lafaz fi'ilnya tidak sama tapi bermakna sama. Jalastu qu'udan. Jadi kan kalau tadi kan pakai masdarnya jalasa. Ya kan? Nah, sekarang pakai masdarnya qu'udan. Ya, ini namanya kalau ada pokok bahasa namanya huruf lughawiyah itu yang tadi saya sebut ya. Jadi ada dalam kata bahasa Arab itu serupa tapi tidak sama ya. Salah satunya jalasa sama qu'ada. Nah, di sini pakai jalastu qu'udan ya. Kemudian kumtu wukufan ya. Berdiri terus tapi pakainya wukuf. Oh ya, wukufan. Ya ada ma'nawiyan. Itu kita kelebatan aja ya, sekedar mengenal saja ya. Tapi Baru artinya sama. sama. Artinya sama, Bun. Sama. Oh. Artinya sama ya. Artinya sama ya. Nah, kita yang kelima al-maf'ul ma'ahu. Maf'ul yang menyertai ya. Coba dibaca besok ini al-maf'ul ma'ahu. Al-maf'ul ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ahu ismun waqa'a ba'da waw allati bima'na ma'a liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi mithal sara aliyun wan nahra. Sara atau apa tulisannya? Ya. Jadi maf'ul ma'ahu adalah sebuah kata ya yang terletak ya sesudah wawu yang bermakna untuk menunjukkan sesuatu ya yang menjadi bersamaan dengannya. Jadi Menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan. Sebuah kata yang terletak sudah wawu yang sesuatu yang tadi bersamaan. Jadi misalnya saro aliyun wan nahro ya. Ali berjalan bersama sepanjang sungai. Ya. Jadi bersama sepanjang sungai wan nahro. Saro Ahmadun wa syari'ah al-jadidah ya. Ahmad berjalan dan sepanjang jalanan yang baru ya. Sirtu wal jabala ya, saya berjalan sepanjang pegunungan ya, sama pegunungan berarti kan bareng tidak saling. Ja'a abi wa guru basyams. Jadi bapaknya datang bersamaan dengan terbenamnya matahari ya, terbenamnya matahari. Kan ada waw ataf sama waw maf'ul ma'ah ya. Kalau sekiranya tepat jadikan waw ataf, maka jadikanlah waw ataf seperti dalam contoh Sara Aliyun wa Ahmadu. Udah ya, ya. Ya cepet ya sekarang.
Kemudian ini kita lihat-lihat dulu aja ya sambil mengenal dulu ya kosakatanya. Ada wawu ma'iyah. Kalau wawu ataf seperti dalam contoh Saro Aliyun wa Ahmad. Jadi Ali berjalan bersama Ahmad. Kalau wawu ma'iyah selalu mansub. Jadi wan nahro ya. Sedangkan wawu ataf tergantung kepada ma'atufnya ya. Kalau wawu ataf dannya ya tergantung. Kalau i ya i, kalau a, kalau u gitu. Pelaku pada wawu ataf kan biasanya kita wawu itu artinya dan semua ya. Awalnya kita taunya dan aja, oh itu dan ya. Nah sekarang kita dikasih tahu ada yang artinya bukan dan, ya, bersama, ya maf'ul ma'ahu ya. Tulisannya wa, tapi artinya bukan dan, gitu ya. Nah pelaku pada wawu ataf terdiri dari kedua belah pihak, sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah hanya satu pihak. Ya, itu jadi ada wawu ya. Jadi nanti kita akan lihat, oh ini wawunya ada wawu ma'ahu ya, bukan wawu bukan hanya wawu ataf saja ya. Kalau kita yang biasanya kan wawunya wawu ataf yang kita tahu ya. Sekarang Bedakannya gimana Bu Anti? bedain pertama lihat harokatnya. Kalau harokatnya sebelumnya kalau sama serasi berarti wawu ataf. Kalau wawu bukan ataf dia nggak serasi. Nggak serasi. Aliyun wan nahro. Dia selalu barisnya fathah kalau mufrad ya. Gitu ya. Ustazah Iya. mohon maaf, jadi HP saya lobet. Pantesan kemana nih Bu ini? Saya pikir itu ya. Oke ya. Oh ya. Kalau misalnya kita rencananya ini nanti ada bagi yang mau saja ya di kelas kita di BUI kan ada yang kelas Rabu ada sertifikasi, kita juga mau ada nih ceritanya yang untuk kelas kita, kelas Muyasar. Kalau kira-kira ada yang meminat buat kelas Muyasar ya, kalau kelas Muyasar beda ya pelajaran kita nanti untuk yang kelas Muyasar ya. Jadi kalau memang ada yang mau kita akan buat ya untuk yang jadi untuk tahu kita gimana nanti kelas Muyasar ya. Bagi yang membutuhkan ya. Baik, nanti PR-nya supaya kosakata kita terus bertambah, kita bikin yang maf'ul mutlak aja ya. Kan gampang ya yang maf'ul mutlak ya. Bikinnya 3 macam kan. Ya, PR-nya. Ada yang pertama ya. Saya tulis ya PR-nya. Mana nih? Belajar. Oke. Nah, supaya kosakatanya nambah ya, tulis kosakata yang baru apa aja ya. Tulis PR-nya itu yang pertama tulis 5 lah. Kalau ini kan 5 misalnya. 5 kosakata baru. Nah, yang di halaman yang dipelajari. Kemudian buat ya kalimat ya dengan maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlaknya 3 macam ya. Ya, seperti yang ada di buku ya. Ada maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li ya, ada yang li adadihi, ada yang li naw'ihi. Ya, gajah ya. Jadi kita ini namanya maf'ul mutlak ya. Baik,
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, silakan ditutup Mbak Latifah. Langsung tutup ya Umi ya. Ya, Tayyib. Hayya nakhtatim liqa'ana hadzal yaum bi kalimati hamdalah. alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tsumma nastaghfir. Astaghfirullah. Astagfirullah. Wa nad'u kafaratul majlis. Subhanaka Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Jazakillah. Iya, sama-sama. Jazakallahu Umi. Sama-sama. Fa.